Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Amma ba'd. Hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita sekalian berupa nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kembali bisa sholat berjamaah maghrib di masjid ini, dan diberikan pula kesempatan kembali duduk untuk bermajelis. Selalu saya ingatkan bahwa duduk dalam majelis itu tidak ada ruginya. Ya. Kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sudah satu poin. Dan orang yang duduk dalam majelis ilmu akan senantiasa didoakan oleh banyak malaikat dan diaminkan doanya. Jadi duduk sejenak dalam majelis ilmu tidak ada ruginya sama sekali. Dan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh, sebagai tauladan kita. Tauladan paling terbaik. Tak satu pun manusia yang paling terbaik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini tema diskusi kita adalah mengenang perjuangan kedua orang tua kita. Pada dasarnya ada dua hal yang dapat memuliakan seorang manusia, yang mana dua hal tersebut telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Luqman melalui kisah Luqman Hakim. Di ayat 14 kata Allah, anishkurli wali walidaik. Ada dua poin, anishkurli wali walidaik. Yang pertama, anishkurli, bersyukurlah kepada aku, kata Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Tentu tidak lain yaitu beriman kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Maka inilah salah satu cara yang paling tepat untuk beriman, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kembali tujuan utama Allah, bahwa tujuan utama Allah menciptakan makhluk, baik itu jin maupun manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa
Kata Allah, dan tidak saya ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus pegang erat-erat ini. Kita harus ingat kuat-kuat bahwa tujuan utama Allah menghidupkan, menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka sebagai insan yang beriman kepada Allah, sekuat iman kita berusaha menjalankan segala perintah Allah dan berusaha sekuat mungkin menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk bersyukur kepada Allah. Waliwalidaik, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Betapa pentingnya, betapa tingginya derajat orang tua kita. Setelah bersyukur kepada Allah, kita diperintahkan bersyukur kepada kedua orang tua. Bagaimana cara kita bersyukur kepada kedua orang tua kita? Dengan cara taat kepadanya, berbakti kepada kedua orang tua kita, melakukan apa perintahnya. Dan kita garis bawahi adalah hal-hal yang baik sesuai dengan syariat Islam. Adapun keburukan diperintahkan, maka kita perlu untuk menjauhi dengan cara yang baik. Jangankan orang tua yang beragama Islam, tidak beragama Islam saja kita diperintahkan untuk berbakti kepadanya. Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ibunya yang non-Islam pada saat itu berkali-kali diajak masuk Islam dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, tapi selalu ditolak mentah-mentah, bahkan dihina, diusir dari rumahnya. Apakah Abu Hurairah marah? Tidak. Dia tetap sabar, dia tetap sayang kepada ibunya, dia tetap berbakti melaksanakan apa kewajibannya sebagai anak. Dan dengan kesabaran itu, suatu saat alhamdulillah ibunya masuk Islam. Dan bagaimana kita yang lahir dari rahim Islam? Maka perlu kiranya kita memuliakan kedua orang tua kita. Ya. Dan ingat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat memberikan peringatan kepada kita. Ridallahi fi ridal walidain. Ridho kedua orang tua kita, ridho Allah adalah tergantung kepada ridho kedua orang tua kita. Kalau saja kita membuat kedua orang tua kita senang, bahagia, maka Allah ikut senang. Wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Kalau kita membuat orang tua kita sedih, sakit hati, marah, maka Allah ya tidak senang kepada kita. Dan ini yang terjadi di zaman ini. Tidak sedikit di kalangan, di lingkungan kita, anak-anak yang sudah jarang menghargai kedua orang tuanya. Ini karena apa? Karena era yang modern. Kita harus ingat bagaimana perjuangan orang tua kita. Ayah kita dulu mungkin siang dan malam mencari nafkah hanya untuk membesarkan anaknya. Tidak kenal lelah, tidak kenal capek. Secapek apapun kalau dia pulang ke rumah melihat anaknya bahagia, dia capeknya seketika hilang. Dan kalau anaknya besar, anaknya sukses, sama sekali bapak kita, ayah kita tidak pernah mengungkit kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Tidak pernah menagih, tidak pernah minta dibalas budi. Begitupun dengan seorang ibu yang telah mengandung kita kurang lebih 9 bulan lamanya, bahkan ada yang lebih. Semakin hari semakin lemah, semakin hari semakin berat bebannya yang dia bawa. Setelah dia melahirkan tidak sampai di situ perjuangannya. Dia harus menyusui kita, dia mengurus kita setiap malam.
ngantuk bagaimanapun ibu kita, kalau kita menangis pasti dia bangun, mengurus kita, pasti dia bangun, menggendong kita, memberikan susu agar kita tenang. Dan sama sekali ketika kita sukses, kita besar, ibu kita tidak pernah mengungkit bagaimana perjuangannya semasa kita dikandungkan dan semasa kita dilahirkan. Betapa sakitnya melahirkan. Namun tidak sedikit di antara kita anak, ketika sudah sukses, lupa dengan semua perjuangan kedua orang tuanya. Dia merasa dia sukses karena dia pintar, karena dia berprestasi, karena usahanya. Dia lupa bagaimana perjuangan seorang ayah dan seorang ibu. Maka wajar saja ketika ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, kita lihat kehidupannya bagaimana. Sekaya apapun dia, sesukses apapun dia, pasti ada saja ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkah hidupnya. Kenapa? Karena itu tadi, ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua kita. Namun terkadang ketika kita sudah mempunyai anak misalnya di usia saat ini, sudah jarang sekali mengingat kebaikan-kebaikan kedua orang tua kita. Jarang sekali. Lantas bagaimana cara berbakti ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia? Cara berbakti kita senantiasa mendoakan mereka, mendoakan kebaikan. Karena harapan kedua orang tua kita ketika meninggal anaknya adalah doa dari sang anak. Salah satu dari 3 tadi, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Kita semua berstatus anak sampai tua. Kita selalu berstatus anak. Ada orang tua kita. Jangan pernah melupakan orang tua kita. Mungkin karena kita sibuk mengurus keluarga kita, istri, anak kita, sehingga lupa mendoakan kedua orang tua kita yang telah berjuang terlebih dahulu. Setidaknya paling sedikit 5 kali sehari semalam, setiap setelah salat fardu. Minimal. Kalau kita mempunyai kemampuan, silahkan bersedekah atas nama beliau. Yang mempunyai rezeki yang lebih, silahkan umroh untuk beliau. Karena sesukses apapun kita, ada orang yang berjuang semasa kita masih kecil, semasa kita masih dalam kandungan kita. Maka dari itu hadirin sekalian, mari senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, yang berjauhan dengan beliau, senantiasa berkomunikasi meskipun hanya lewat HP. Sekarang serba mudah. Tanya kamar beliau. Jangankan uang, kita telepon saja dan menanyakan kabarnya, orang tua kita sudah sangat bahagia, sangat senang. Tidak pandang kita tua bagaimana, orang tua kita akan selalu merindukan kita. Dan yang sudah meninggal orang tuanya, luangkan waktu untuk mendoakan, senantiasa mendoakan 5 kali, minimal 5 kali sehari semalam. Mungkin ini dari saya untuk pengantar diskusi pada malam hari ini. InsyaAllah, semoga Allah berikan kemudahan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bakti ini bisa memberikan kebahagiaan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.